Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami kelompok investor. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21. Nah, sebelum kita masuk pada studi kasusnya, terlebih dahulu kita mengetahui mengenai ketentuan perhitungan tarif PPh pasal 21. Tarif WPOP atau wajib pajak orang pribadi sebesar 5% dikenakan kepada penghasilan dari 0 sampai dengan 50 juta. 15% untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta. 25% penghasilan 250 juta sampai 500 juta. Dan 30% untuk penghasilan yang lebih dari 500 juta. Dan selanjutnya untuk tarif wajib pajak badan kurang dari 48 miliar, maka tarifnya sebesar 0,5% dikali dengan PKP. Dan untuk penghasilan yang lebih dari 50 miliar, maka tarifnya sebesar 22% dikali PKP. Di sini, ketentuan tarif ini dapat berubah kapan saja sesuai dengan pembaruan undang-undang mengenai perhitungan tarif. Setelah mengetahui mengenai tarif perhitungan, kita masuk pada ketentuan PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Di sini untuk WP atau wajib pajak sebesar 54 juta. Untuk tidak kawin dengan tanggungan 0 sebesar 54 juta, kawin dengan tanggungan 0 sebesar 58.500.000 dengan status kawin tanggungan 1 sebesar 63 juta, kawin tanggungan 2 67.500.000, dan terakhir untuk kawin tanggungan 3 sebesar 72 juta. Rumus mencari PTKP-nya adalah WP atau wajib pajak ditambah dengan status kawin ditambah dengan tanggungan. Baik, kita masuk pada contoh soal. Soal pertama, perhitungan PPh pasal 21 tentang wajib pajak badan atau WP badan. Soal pertama, PT Sukamaju merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Adapun data keuangan kegiatan di usaha di tahun 2018 yaitu penerimaan bruto 100 miliar, harga pokok pesanan 50 miliar, dan biaya administrasi dan operasional 10 juta. Di luar kegiatan usahanya, memperoleh penghasilan dari penyewaan gedung yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 20 juta rupiah. Hitunglah berapa besar PPh terhutang jika masih terdapat sisa kerugian di tahun 2016 senilai 200 juta rupiah. Untuk perhitungannya, peredaran usaha sebesar 100 miliar dikurang HPP sebesar 50 miliar, dapatlah penghasilan bruto sebesar 50 miliar. Biaya untuk pengurangan dikurang dengan biaya yang dikenakan yaitu biaya administrasi dan operasional sebesar 10 juta. Dapatlah penghasilan neto usaha sebesar 49.990.000 juta rupiah, dan ditambah dengan penghasilan lain-lain sebesar 20 juta. Dapatlah penghasilan neto dalam negeri sebesar 50 miliar, dan ditambah penghasilan neto luar negeri karena tidak ada penghasilan neto luar negeri. Jadi dapatlah penghasilan neto usaha sebesar 50 miliar. Kemudian penghasilan neto usaha dikurang dengan kompensasi kerugian selama 2 tahun sebesar 200 juta. Dapatlah pajak penghasilan kena pajak sebesar 49.810 juta. Jadi pajak penghasilan terhutang 0,5% dikali 49.810 juta, dapatlah
Hasilnya sebesar 249.50.000 per tahun. Jadi, PPh terhutang PT Sukamaju adalah sebesar 249.50.000 rupiah per tahun. Kemudian untuk contoh kedua, perhitungan PPh pasal 21 tentang wajib pajak badan atau WP orang luar negeri. Soal kedua, Mr. Christian adalah seorang warga negara asing, yaitu berasal dari Denmark. Ia bekerja di Indonesia pada awal bulan Februari 2017 di perusahaan PT Pertamina. Ia mendapatkan gaji sebesar 8 juta rupiah, mendapat tunjangan transport sebesar 1 juta rupiah, dan tunjangan makan sebesar 1.500.000. Kemudian perusahaan memberikan fasilitas kepada Mr. Christian berupa asuransi kecelakaan kerja dan kematian masing-masing sebesar 100.000. Kemudian Mr. Christian dikenakan iuran pensiun sebesar 200.000. Berapakah PPh Mr. Christian di tahun 2017? Mohon maaf sebelumnya. Untuk contoh soal nomor 2, ada kesalahan terhadap judul awalnya. Perhitungan PPh pasal 21 tentang wajib pajak badan, tetapi contoh soal nomor 2 itu untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Untuk perhitungannya, penghasilan gaji sebulan sebesar 8 juta, ditambah tunjangan transport 1 juta, tambah tunjangan makan 1.500.000, ditambah premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 100.000, ditambah premi kematian sebesar 100.000, jadi jumlah penghasilan bruto sebesar 10.700.000. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 500.000, ditambah iuran pensiun, jadi jumlah pengurangan sebesar 700.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, kita kurangkan dari total penghasilan bruto dengan jumlah pengurangan, yaitu dapatlah hasilnya 10 juta. Untuk penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikali 12, yaitu dapatlah 120 juta. Kemudian penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan PTKP, tidak ada tanggungan sebesar 54 juta. Jadi dapatlah hasil PKP-nya sebesar 66 juta rupiah. Untuk PPh terhutangnya 5% dikali 50 juta dapatlah 2.500.000, ditambah 5% dikali 16 juta dapatlah 2.400.000. Jadi jumlah PPh terhutangnya 4.900.000. Jadi PPh terhutang Mr. Christian di tahun 2017 sebesar 4.900.000 per tahun. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21 tentang wajib pajak orang pribadi luar negeri atau WPOP luar negeri. Yang soalnya yaitu Pak Justin adalah warga negara Prancis yang bekerja di Indonesia pada awal tahun 2020 di PT RWK dan mendapatkan gaji sebesar 6.500.000 dengan tunjangan jabatan sebesar 800.000 dan tunjangan keluarga sebesar 200.000
Setiap bulan Pak Justin membayar biaya, jabatan, dan iuran pensiun sebesar 200.000. Berapakah PPh pasal 21 terhutang atas penghasilan Pak Justin di tahun 2020? Untuk penyelesaian perhitungan di atas, yaitu perhitungannya ialah penghasilan gaji sebulan sebesar 6.500.000. Tunjangan jabatan Pak Justin ialah 800.000, tunjangan keluarga sebesar 200.000. Total penghasilan bruto yaitu penghasilan gaji sebulan ditambahkan dengan tunjangan jabatan, terus tunjangan keluarga dapatlah sebesar 7.500.000. Untuk pengurangannya yaitu Pak Justin dikenai biaya jabatan sebesar 5%. Jadi, total penghasilan bruto dikalikan dengan 5% dapatlah sebesar 375.000. Biaya jabatan dan iuran pensiun Pak Justin sebesar 200.000 ditambahkan itu dapat 575.000. Pengurangan yaitu penghasilan neto sebulan yaitu total penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurangan dapatlah 6.925.000. Untuk penghasilan neto setahun yaitu 6.925.000 dikalikan 12 dapatlah 83.100.000. PTKP yaitu Pak Justin tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan sebesar 54 juta. Untuk PKP-nya yaitu penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP tidak kawin, tidak ada tanggungan dapatlah 29.100.000 rupiah. Untuk PPh terhutang mendapatkan 5% karena Pak Justin tidak sampai dengan 50 juta dapatlah 5% dikali 29.100.000, hasilnya 1.455.000 satu tahun. Jadi PPh terhutang Pak Justin di tahun 2020 sebesar 1.455.000 per tahun. Yang kedua yaitu perhitungan PPh pasal 21 tentang wajib pajak badan atau WP badan. PT Jaya Lin adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Berikut ini data keuangan pada kegiatan usaha tahun 2021 yaitu pertama, penerimaan bruto sebesar 88 miliar, harga pokok penjualannya sebesar 18 miliar, biaya admin dan operasional sebesar 600 juta. Di luar kegiatan usahanya memperoleh penghasilan dari penyewaan peralatan yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 1M atau 1 miliar. Hitunglah berapa besarnya pajak penghasilan terhutang jika masih memiliki sisa kerugian di tahun 2017 senilai 150 juta. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu peredaran usaha Pak Justin, Pak PT Lin, PT Jaya Lin ialah peredaran usahanya sebesar 88 miliar. Harga pokok penjualan sebesar 18 miliar. Jadi penghasilan bruto yaitu peredaran usaha ditambah dengan harga pokok penjualan dapatlah 70 miliar. Biaya yang dikenakan pertama, biaya admin dan operasional sebesar 600 juta. Untuk mencari penghasilan neto usaha yaitu penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya yang dikenakan dapatlah 69 miliar 400 juta. Untuk penghasilan lain-lain itu dia penyewaan peralatan yang dimiliki perusahaan tersebut sebesar 1 miliar. Jadi untuk penghasilan lainnya dapatlah 1 miliar. Untuk mencari penghasilan neto dalam negeri yaitu penghasilan neto usaha ditambah dengan penghasilan lain-lain. Maksudnya
Penghasilan neto usaha dan dikurangkan dengan penghasilan lain-lain dapatlah ditambah dengan penghasilan lainnya. Maaf ya, salah simbol. Ini ditambah. Jadi penghasilan neto usaha ditambah dengan penghasilan lainnya dapatlah 70 miliar 400 juta. Dapatlah penghasilan neto dalam negeri. Untuk mencari penghasilan neto luar negeri, dia tidak memiliki pendapatan di luar negeri dan hasilnya nol. Jadi untuk penghasilan neto itu penghasilan neto dalam negeri ditambahkan dengan penghasilan neto luar negeri, dapatlah hasilnya yaitu 70 miliar 400 juta. Kompensasi kerugian 4 tahun karena dia memiliki pajak penghasilan terhutang jika masih memiliki sisa kerugian atau kompensasi di tahun 2017 senilai 150 juta. Jadi kompensasi kerugiannya itu 4 tahun yaitu sebesar 150 juta. PKP-nya yaitu penghasilan neto dikurangkan dengan kompensasi kerugian. Jadi 70 miliar 400 juta dikurang dengan 150 juta dapatlah hasilnya 70 miliar 250 juta. Untuk pengenaan pajak penghasilan yang terhutang yaitu memakai 22% karena melebihi penghasilan PKP-nya yaitu melebihi 4,8 miliar dan dikenakan pajak penghasilan 22% karena sudah ketentuan yang berlaku yaitu 22% dikali dengan 70 miliar 250 juta dapatlah hasilnya per tahun yaitu 15 miliar 455 juta. Untuk per bulannya PT Jaya Lin membayar sebesar 1 miliar maksudnya 287 juta 917.000 per bulan. Jadi PPh terhutang PT Jaya Lin adalah sebesar 15 miliar 455 juta dalam setahun. Terima kasih sudah menyaksikan video kami pada kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih. See you next video.